100 pada tabel 0,05 nanti akan kelihatan bahwa nilai tabelnya di situ adalah 5,991 seperti itu ya. Sehingga kita membuat gambar grafik distribusi normalnya atau distribusi kontinunya. Modelnya seperti ini ya, kayak modelnya grafik begini. Ya, di sini ada tulisannya daerah terima dan daerah penolakan. Nah, di sini untuk daerah terimanya di sini dan daerah penolakannya diarsir menggunakan warna biru ya. Tulisannya di situ adalah 5,991 seperti itu. Sedangkan untuk nilai atau nilai X kuadratnya atau X hitungnya adalah 0,427 ya. Bukan di situ tulisannya sebenarnya 0,427 seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai X hitung itu lebih kecil daripada nilai X tabel ya, berarti H0-nya diterima. Dengan diterimanya H0 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut atau data 100 mahasiswa dengan tinggi badan tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di Chi-square nanti bisa kita lihat di referensi yang satu ya. Ya, silakan coba dibuka lagi di halaman berikutnya lagi. Kita cari di sini Kolmogorov Smirnov. Nanti sebentar untuk lebih jelasnya di buku yang satu. Ya, di sini ada metode Lilifors, saya kira hampir sama ya. Nanti tinggal di ini saja. Di sini yang penting kita sudah paham apa itu X1, XI. Ya, data ke I ya. Z-nya tadi kan sudah kita pahami, nilai fx-nya, xx-nya dan tinggal dikurangi saja. Apa itu fx-nya? Fx-nya adalah kumulatif normal, sedangkan untuk x-nya adalah kumulatif empiris. Ya, kita lihat langsung saja di signifikansinya bagaimana. Coba dinaikkan lagi signifikansinya lagi, kita lihat coba ya. Ya, untuk uji signifikansinya sebenarnya persyaratannya sama ya, datanya harus interval dan rasio. Data yang digunakan ternyata bisa data tunggal dan belum dikelompokkan. Iya, berarti datanya ini ya kita data tunggal ya, walaupun kembar tetap ditulis. Misalnya 70, tetap ditulis 70, tetap disusun ke bawah nanti seperti itu. Di sini ada juga signifikansinya saya kira hampir sama dengan dengan uji yang sebelumnya ya. Berarti yang dilihat dari nilai mutlak fx dikurang xx-nya yang terbesar dikurangi dengan apa kalau dia lebih kecil. Ya Pak, bagaimana cara Dito bilang terbesar? Ya misalnya di situ yang di atas kan ada tiga nomor ya. Ada 3, 1, 2, 3 nilai harga mutlak fx dikurang xx-nya kan nanti berbeda-beda. Ada 0, berapa, ada 0, berapa, ada 0, berapa. Nah, nilai yang terbesarnya nanti yang kita ambil baru kita bandingkan dengan nilai tabel di Lilifors. Ya, tabel Lilifors. Nanti saya kirimkan semua ya. Beberapa tabel saya akan kirimkan nanti insyaallah. Jadi nanti bisa ditahu. Jadi kalau nilai fx yang terbesarnya ternyata lebih kecil dibanding nanti dengan nilai tabel Lilifors, berarti H0-nya diterima. Berarti kalau H0-nya diterima berarti dia normal juga seperti itu. Tetapi kalau misalnya nilai terbesarnya jauh lebih besar daripada tabel Lilifors-nya nanti berarti H0-nya H1-nya diterima, H0-nya ditolak. Berarti data itu atau populasi itu tidak berdistribusi normal seperti itu. Oke, silakan coba diturunkan lagi. Ya, di sini ya. Jadi di sini ada cara ya, contoh dan contohnya juga ya, seperti itu ya. Jadi berdasarkan data ujian statistik dari 18 mahasiswa seperti itu ya. Jadi 4, 6, 5, 7 dan sebagainya ya. Pertanyaannya adalah apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak ya. Jadi kita menggunakan alfa 5% atau 0,5 seperti itu ya. 0,05. Di sini ada derajat bebas, jadi DF-nya tidak diperlukan. Kenapa DF-nya tidak diperlukan? Karena memang datanya kita menggunakan data tunggal. Ya, data tunggal. Kenapa saya bilang katakan data tunggal? Karena banyak kembar di dalam tetap ditulis sama, tetap disusun ke bawah. Di situ yang kembar 46, 46 tetap ditulis 46, 46. Ya, seperti itu ya. Jadi tetap ditulis yang sama tetap ditulis seperti itu ya. Di sini juga ada keterangannya nilai tabel. Ternyata berdasarkan jumlah mahasiswa ada 18 mahasiswa dengan tabel alfa 0,05. Ternyata ditemukan nilai Lilifors-nya
adalah 0,2. Jadi tadi yang saya katakan, kita cari nilai terbesarnya nanti di fx dikurang sx. Jadi nanti baru kita bandingkan dengan nilai di Lily4. Kalau nilai terbesarnya di fx xx lebih kecil daripada nanti 0,2, berarti data itu normal. Kalau dia sebaliknya berarti data itu tidak normal. Ya, untuk menentukan nanti sebentar ya, karena nanti bisa menggunakan Excel nanti untuk penentuannya sebenarnya ya. Jadi untuk mengisi isi-isinya nanti di dalam semua, ya nanti salah saya pandu ya, nanti bisa kita pakai Excel supaya tidak bingung dari mana nilai-nilainya semua itu Pak, seperti itu. Jadi saya antar dulu ke teorinya semua karena materi untuk uji normal dan homogen ini cukup lumayan banyak ya, seperti itu. Ya, di sini ada 45, ini data sudah disusun nih, 45, 46, 46, kembar kok. Pak, ini kembar Pak, apakah ya namanya data tunggal, berapapun kembarnya tetap dimasukkan saja. Ya, tetap disusun kembarnya, asal jangan 45, 46, baru 46-nya lagi di bawah sekali. Ini kan data dari terendah ke tinggi ya. Ya, di apakah kalau kita di Excel itu kita di Excel itu kita di sebelah kanan ada modelnya itu kayak corong ya. Ada modelnya kalau isi apa itu dari A ke Z, Z ke A. Maksudnya dari rendah ke tinggi, tinggi ke kecil seperti itu ya. Ada itu kayak model kalau kita isi bensin di apa namanya gitu, kayak corong begitu ya, isi bensin di pertanian itu di eceran ya. Ada simbolnya di Excel nanti. Oke ya, di sini ada 45 ya. Jadi di sini min 1,45 ini untuk mencari apa namanya skornya ya, skor dari Z-nya ini. Jadi rumusnya XI data ke I dikurangi dengan rata-rataannya dibagi dengan standar deviasi. Sudah dapat nih itu. Aduh, kenapa hilang ini? Coba kenapa hilang? Jaringannya kayak Pak. Ya, bagaimana Eka keluar kayaknya Eka ini? Iya Pak, Iya jaringan Pak, jaringannya kan. Oh ya, enggak apa-apa. Jaringan ya. Kita maksudnya kita ngebut saja di sini. Ya, nanti setelah selesai untuk uji normalnya di sini, masih ada satu Kolmogorov Smirnov ya. Kalau kita sudah bahas Kolmogorov, baru kita masuk nih di referensi yang satu tadi ya. Gitu. Karena di referensi yang satu nggak membahas Kolmogorov kayaknya ya. Ya, kita keluar sampai jam berapa? Sampai jam 10.30 ya. Nggak lama kok. Pak. Iya, oh jam 10.15 ya. Iya Pak, jam 10.15. Masih lama ya, masih lama Ji. Setelah mata kuliah saya, apalagi masuk jam 10.15. Beda-beda juga ini. Ayo, mana nih tampilannya? Sementara ya, ditunggu apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, apa namanya kalau kita ke Tanggetada,
Ya, kita ke Kolaka, ya. Pelan-pelan lah, yang laki-laki, yang cowok, pelan-pelan saja naik motor, ya. Tidak usah nih dia, walaupun dia marahi ke dosen tak terlambat, tidak ada masalah itu, ya. Kalaupun kita ini apa ada kegiatan apa mau ditutup misalnya ini kita disuruh cepat sama dosen tak, ya sama misalnya dosen tak ini ya, pelan-pelan saja ya. Kemarin itu ada kejadian seperti itu. Pelan-pelan saja, jangan mikir ngemut-ngemut kalau turun di Kolaka atau naik ke Tanggeta ada urusan, pelan-pelan saja. Nah, kalau pelan orang sampai juga ya. Jangan terlalu ini balap-balap yang naik motor. Pak. Nah, kemarin Iya, Pak. karena kemarin saya kebetulan buka bersama dengan semua teman-teman di FTI ya. Di FTI mulai semua dekan semua hadir ya. Kami bukber kemarin dibawa. Itu kita diingatkan semua. Jadi dekan itu mengingatkan semua dosen di FTI ya agar mengingatkan mahasiswanya, agar mengingatkan mahasiswa yang diajar seperti itu atau yang memang ada PA-nya atau mahasiswa bimbingan dan sebagainya. Itu kalau janganlah kalau misalnya ada ini jangan disuruh cepat-cepat mahasiswa ya. Aduh, Ngeri kan Pak. kami diberikan kemarin langsung instruksi langsung sama sama dekan kemarin ya. Di sama-sama Ibu Bia semua kemarin di bukber kemarin di FTI sama-sama semua. Itu kita diinstruksikan ya kalau ada keperluan mahasiswa janganlah disuruh cepat-cepat atau apalagi harus kumpul sekian di kita ada tepat jam sekian harus dikumpul. Tidak apa-apa terlambat tidak ada masalah ya. Sedangkan tugas saja kalau terlambat tidak ada masalah, apalagi kalau yang seperti itu. Ayo, mana Mi? Kenapa ini belum ditampilkan? Ya, boleh, silakan. Ya, share Miki karena uh, masih ada sebentar itu slide yang putih yang buku putih tadi ya. Kita berpatokan ke situ juga. Jadi dimohon ya. Jadi mohon untuk semua mahasiswa-mahasiswa di sini untuk tugasnya nanti wajib menggunakan SPSS nanti ya. Jadi untuk pengumpulannya nanti wajib menggunakan SPSS hitung dan SPSS dan manualnya seperti itu ya. Datanya nanti tidak boleh ada yang sama seperti itu. Ya, jadi clue-nya saya cuma kasih coba buat data 50 data. Silakan uji normal tidak ini. Ya, data sebar, data intervalnya sekian sampai sekian. Ya, nanti kita menggunakan SPSS. Ya, kalau misalnya Ahmad sini sudah menginstal SPSS-nya, nanti saya bisa tunjukkan juga cara SPSS-nya, cara Excel-nya juga bagaimana caranya mengolah data. Seperti itu ya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh silakan. Berarti ini nanti, Pak, dikumpul dengan Excel-nya dengan hasil manualnya, Pak. Tugasnya.
Jadi Excel itu ya saya katakan masih manual ya. Ya sama kemarin kayak PDF, kita tulis baru kita PDF-kan. Sama aja dengan Excel. Makanya kemarin ada finalnya, ada pakai Excel, ada pakai PDF, sama Ji. Bagi saya itu merupakan cara manual, seperti itu. Jadi nanti kalau kita menggunakan Excel, nanti tinggal di copy. Nanti tinggal kita copy ya, tinggal copy kita copy atau kita copy spesial dari apa namanya dari SPSS tabelnya, nanti kita bawa kita paste di Excel. Nanti di sini kita tulis keterangannya bahwa nilai ujinya sama Pak dengan nilai di Excel ini, seperti itu. Dan juga selanjutnya bahwa Pak, oke, dalam pengujian sebenarnya itu pengujian kesignifikasian sebenarnya itu ada dua di statistik. Ada kita menggunakan bisa kita menggunakan uji hitung ya, nilai hitungnya, nilai signifikan nilai hitungnya X hitung lebih kecil daripada X tabel. Terus ada juga yang kedua, bisa kita menggunakan juga apa namanya nilai signifikansi pada SPSS. Jadi syaratnya dia normal jika nilai signifikannya lebih besar daripada alfa 0,05, seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai signifikan kita dapat nanti di tabel SPSS 0,07 atau 0,10 misalnya, berarti data yang kita peroleh adalah data normal. Seperti itu, karena lebih besar daripada alfa 0,05, seperti itu ya. Silakan Kak Frai bagikan layarnya, Dek. Yes. Karena ini masih, mudah-mudahan hari ini kita bisa tuntaskan untuk uji normal dulu. Sampai sini tadi Pak. Oh iya. Kenapa belum tampil, coba? yang lain coba handle dulu. Kenapa Eka? Kenapa Eka tadi sudah bagus sebenarnya ini? Ahmad juga biasa sering tampilkan di sini. Kenapa bisa lambat ini? Oke, sip ya. Jadi kita mulai saja ya. Sudah tampil ya. Oke, di sini nanti saya jelaskan ya. Apa namanya? Nilai terbesar. Coba dilihat di tabel di sebelah kanan ya. Ya, di situ nilai terbesarnya di situ kira-kira 0, berapa di situ? Yang paling besar di situ kan syaratnya nilai fx, harga mutlak fx dikurang sx itu harus terbesarnya dikurangi dengan apakah nanti lebih besar atau lebih kecil daripada 0,20 ya untuk tabelnya itu, untuk 18 sampel. Di situ yang paling besar berapa? Di situ yang paling besar 0,08, 0,01, 0,03, 0,12, 0,14. Yang ke ini ya, yang paling besar di situ ya, betul ya, 0,14 ya. Bisa dipahami? Itu yang paling besar. Jangan sampai jadi cara bacanya di situ. Ya, jangan ambil itu kalau semakin banyak nilai nolnya itu berarti semakin kecil dia. Misalnya begini, 0,001. Itu kalau banyak nol-nolnya begitu berarti datanya nilainya itu semakin kecil. Ya. Bedakan kok, coba 0,05 dengan 0,9. 0,5 dengan 0,9 pasti yang lebih besar 0,9 karena dia sudah mendekati nilai 1. Tapi beda itu ya, manfaat lebih besar 0,5 atau 0,05? Ya 0,5 lah. Karena kalau 0,05, 0,0 ya 0,05 itu
semakin banyak nolnya maka semakin kecil juga. Maka yang terbesar di situ adalah 0,1469. Itulah yang paling besar di antara 18 nilai ini ya. Nanti nilai inilah yang nanti akan dibandingkan dengan 0,20 yang dinilai tabelnya Lilifor. Jadi kalau nilai fx dikurang x-nya lebih kecil ini daripada nilai tabel di Lilifor, berarti H0-nya diterima. Dengan berarti bahwa kita dapat simpulkan bahwa populasi dari 18 orang mahasiswa ini berdistribusi normal seperti itu ya. Oke, mungkin Kak Frawi bisa dilanjutkan lagi deh. Bisa lihat ini yang penting ini Kolmogorov. Iya, ini yang keren ya, Kolmogorov Smirnov. Iya, jadi untuk Kolmogorov Smirnov di sini sebenarnya tidak jauh dengan metode Lilifor ya. Di sini Kolmogorov Smirnov kita menggunakan XI, Z-nya, FR dan FS-nya. Di sini ada kumulatif normal, kumulatif empiris. Untuk mendapatkannya nanti ya, ada kok nanti langkah-langkahnya semua, nanti diajarkan semua ya. Oke, di sini langsung saja barangkali kita masuk di contoh soalnya untuk Kolmogorov Smirnov. Ya, di sini saya kira sama ya, sama FR dengan FS-nya ya, nilai pengurangannya itu yang terbesarnya nanti tinggal kita kurangi dengan yang kita bandingkan dengan tabel Kolmogorovnya. Ya, kita langsung masuk di contoh ya. Di sini kita langsung masuk di contohnya ya. Ya, di sini untuk contohnya saya kira sama ya, ujung-ujungnya lagi 27 orang mahasiswa ya. Jadi di sini pertanyaannya apakah datanya normal atau tidak seperti itu ya. Tetapi kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan uji Kolmogorov Smirnov seperti itu. Ya, silakan dibaca, silakan dulu di ya, di sini yang pertama sama ya, di sini kita menggunakan 67 sama data tunggal. Jadi double 67-nya ya. Jadi untuk mencari untuk mencari Z-nya di situ berarti 67 dikurang rata-ratanya dibagi standar deviasi. Gampang kok caranya mencari standar deviasi. Jadi untuk mencari standar deviasi, coba saya pandu ya. Ini contoh saja ya datanya. Coba buka dulu deh Excel Kafrawi, buka Excel Kafrawi. Saya pandu semua ini. Jadi tidak usah lagi cari misalnya kita ini ya, langsung perhatikan ini cara mencari Excel ya. Berarti kalau kita tulis dulu nilainya cover, taruhlah 67, 68, enggak apa-apa, rancang saja sembarang. 68 ya, 68 terserah, 75 susun ya. 70, 72. Oke, sampai di 11. Ya, susun. Iya, 7 berapa lagi tuh? Iya, susun. Iya, satu lagi. 9 berapa? Oke, sip. Sama dengan. Langsung kita pakai sama dengan. Ini cepatnya ini di Excel. Cari stdef. Ketik. Tulis stdef. stdef. Ada nggak rumusnya itu sama dengan kenapa nggak berfungsi ini? Kenapa nggak berfungsi? Sama dengan stdef. Coba kembali dulu. Coba kalau sama dengan dulu. Coba sama dengan sum. Tulis sama dengan sum. Berfungsi nggak sum? Harusnya kenapa tidak dalam kurung? Kenapa nggak berfungsi ini? Dalam kurung, ya blok itu 67 sampai 99. Ini contoh saja ya. Masa nggak berfungsi? Tutup kurung. Enter. Oh, ada bisa. Sama dengan coba stdef.
STDF. Biasanya muncul itu STDEF. Ya, dalam kurung blok 67 sampai dengan 99. Tutup kurung. Berapa nilai anunya? Ah, ini. Ini standar deviasi ini. Ya, kalau mencari rata-rata lagi sama di bawahnya tulis di bawahnya sama dengan average. Dalam kurung 67 sampai 763. Blok sampai 763 berapa sampai 99. Tutup. Berapa ini rata-ratanya? Nah, itu 76,3. Bagaimana? Bisa dipahami ini? Tidak perlu lagi ya. Berarti nanti iya, bisa ya. Nanti coba lagi satu lagi ya sama dengan kalau mencari nanti nilai ada nanti di tabel itu kita cari, kita mencari nanti skor baku yang ada di Kolmogorov dan Lilifor sama dengan norm dis sama dengan tulis saja sama dengan NORM DIST baru dalam kurung ya misalnya nilainya saja misalnya 67 taruhlah ya nanti misalnya waktu dalam kurung tidak apa-apa coba ya tutup kurung baru coba enter atau bagaimana modelnya ya coba enter coba ada nggak nilainya nggak bisa ya Error, Pak. oh error Pak berarti norm ada S-nya NORM pakai S norms ada S-nya norms ada setelah M itu ada S-nya. Iya, misalnya itu nanti nilainya nanti misalnya 0 enggak coba B2-nya ganti coba 0, tulis ganti di situ B2-nya 0,02 0,0234 misalnya. Betul nggak? Enter coba ada nggak nilainya? Iya, ada. Oke lah, kembali nih. Ini keren ya. Kembali nih Dek kembali nih ke itu tadi penjelasannya. Nanti sebentar saya jelaskan. Ya. Jadi bagaimana caranya mencari nanti SD-nya, standar deviasinya nanti ya bagaimana cara mencari Z-nya nanti di situ? Ya, berarti tinggal nilai XI-nya, XI-nya 67 dikurang dengan X bar-nya berapa? X bar-nya itu rata-ratanya. Berarti sama dengan average. Ya, sama dengan average. Ya, sama dengan average-nya, average baru dalam kurung blok itu 67 sampai dengan 98 tadi kayak Kafrawi apa namanya dipandu sama Kafrawi tadi. Baru tinggal kita enter. Ya, tinggal kita enter maka itulah nilai average-nya atau nilai rata-ratanya. Nanti tinggal dikurangi nanti dengan SD-nya, standar deviasinya tinggal kita masukkan ya standar deviasinya tinggal kita masukkan STDF dalam kurung itu tadi datanya yang itu baru kita tinggal tutup kurung baru kita tinggal enter. Setelah itu kita kurangi antara X dengan X bar dikurang nanti dengan SD maka itulah nilainya minus sekian min 1, sekian. Bisa dipahami? Bisa ya? Halo, bisa ya? Bisa, Pak. Oke, kembali deh Kafrawi kembali di ya itu. Coba kasih turun lagi sedikit. Memang sampai 27 kah? Oke, sampai 27. Sip. Jadi sampai 27 ya. Oke, paham. Jadi maksudnya ini saya lupa juga ini ada di laptopku. Angkat sedikit deh untuk VR dengan FS-nya. Itu dari mana dapat 1,00? Ya, oke, dinaikkan dulu. Saya tahu
Ayo dia FS-nya. Untuk mencari FS-nya di situ, ya setahu saya satu dibagi dengan berapa jumlahnya tadi? 1/27. 1/27 baru 2 dibagi 27. Coba minta dulu Kak Frawi di Excel. Kan ada 27 ya. 1/27 berapa itu, Di? 1/27 berapa? Ya, sama dengan 1/27, 0, berapa ini? Saya lupa juga. 0,03. Coba kita cek coba di situ. Ada nggak 0,03 di tabel FS atau FR-nya? 0,03. Di sini satu. Nah, jumlahnya kan berapa semua totalnya di sini? 30 atau coba sampai 27 kah? Coba cek coba dulu. Oh, sampai 27 ya. Itu cara mencarinya, nanti saya ini angkat lagi sedikit deh. Jadi untuk mencari apa namanya nilai-nilai yang ada di nilai FR dan nilai FS-nya, kalau saya tidak salah di situ ya, nilainya misalnya 1 ya, nanti 1 dibagi dengan saya lupa, nanti sebentar ya, saya ini untuk mencari nilai FR-nya dan nilai FS-nya. Di situ kayaknya 1 dibagi dengan terakhirnya nanti itu adalah angkat sedikit di FS-nya, akan nilai terakhirnya nanti adalah 1 ya 27 dibagi 27, hasilnya nanti sama dengan 1, seperti itu. Berarti kalau di sini 26, coba minta tolong deh 26/27 berapa deh hasilnya? Cek dulu 26/27 berapa? Pokoknya enggak susah kok ini ya, ada caranya. 26 bagi 27, 0,96. Coba cek betul nggak di situ 0,96 di atasnya? Benar ya? Kak Frawi, benar ya? 0,96 betul, Di? Tidak. Kebetulan, Ji, Pak. Coba lagi ini, kalau kebetulan, Pak. Coba lagi itu yang 0,15 ya, 0,1 berapa lagi ini? Ini 0,51. Coba 23 coba. Karena itu kan ada 3 yang kembar. 23 dibagi 27, benar nggak 0,5190? 23 dibagi 23 dengan 27. Itu cara kerjanya, harus paham, pakai Excel sekarang. Bagi 27, langsung saya tulis 27. Berapa itu hasilnya itu? 0,85, berarti beda ya. Coba 0,85, coba cek coba di situ. Sama enggak? Ternyata beda ya. 0,8. Ternyata nilainya beda, bukan 0,51. Ya, di situ berarti ya kemungkinan ya, sebentar nanti kita bahas ya, untuk intinya untuk mencari FR dan FS-nya nanti saya tampilkan di Excel. Ya, saya lupa cara kerjanya tampilan. Insya Allah sebentar saya tampilkan. Oke, setelah kita peroleh semua itu, ya, setelah kita peroleh semua, naikkan sedikit deh, supaya kelihatan kopnya di atas. Lagi sedikit. Ya, itu FR dikurang FS. Itu ada nilai mutlak di situ ya, ada nilai mutlak. Jadi, yang nilai minus pasti positif. Ya, yang nilai minus di situ pasti positif ya. Itu yang nilai minus itu pasti sama dengan positif, seperti itu. Ya, jadi FR dikurang FS. Ya, FR-nya 0,08 tinggal dikurang 0,0741, tinggal dikurang saja. Pengurangannya selisihnya antara FR dengan FS. Ya, hasil terakhirnya nanti bisa kita ini FS-nya apakah ini coba Kak Frawi
Ya, oke ya. Jadi sebentar ya, nilai FR dan FS-nya sebentar ya. Jadi kita lihat dulu yang mana kira-kira yang paling besar di antara harga mutlak FR dan dikurang FS di sini. Kira-kira dari 1 sampai 27 yang mana paling besar? Tandai Ki. 0,1. 0,1 ada nggak di atas 0,1? 0,14. Bukan di ujungnya, Dek. 0, yang FR yaitu 0,14, terus 0,107, 0,3, 0,2. Berarti yang 23 ya? Yang 23 di terus 27 ya, berarti yang diambil adalah 0,3892. Maka nilai itulah yang dikenal dengan nilai hitungnya Kolmogorov. Nanti dibandingkan nanti dengan nilai tabel. Ya, jadi kalau nilai tabelnya nanti Kolmogorov ternyata tabel D namanya. Nilainya nanti apa namanya? Nilainya tabel Kolmogorov nanti misalnya lebih besar daripada 0,3892, berarti apa namanya distribusinya H0-nya diterima, atau populasi dari 27 mahasiswa ini berarti berdistribusi normal seperti itu. Kalau sebaliknya berarti tidak. Bisa juga nanti kita menggunakan SPSS kalau nilai signifikan di SPSS ternyata lebih besar daripada alpha 0,5, VV value-nya lebih besar daripada alpha 0,5, berarti normal seperti itu ya. Oke, mantap. Oke, mungkin barangkali Darren di sini kita buka buku 1 barangkali. Silakan. Ya, kita masuk langsung di uji normal halaman berapa itu nanti kita buka coba di uji normal. Di sini saya lihat versi buku yang 1 ini ya. Ini menggunakan logaritma nanti untuk ujinya ya. Halaman berapa yang uji normal ya? Ini sudah kita ajarkan kemarin ya, jumlahnya. Iya, ini ya kuartilnya, standar deviasi sudah dilewati di mid kemarin ya. Ini nantilah uji homogen di belakang ya. Itu tabel chi-square-nya nanti ya. Nanti saya dipandu kok cara bacanya. Maaf Pak, mungkin bisa menjelaskannya bisa lebih pelan sedikit. Oke, sip. Ya, Pak. Ya, terus ya. Jadi nanti masuk di situ di sini ya. Uji normal. Bagaimana di HP tak terang gitu karena kan laptop kayaknya ini. Oke. Jadi di sini sebenarnya ada pendahuluan ya. Jadi di sini ada X1, X2 dan Y. Ini data ya. Jadi di sini X1-nya, X2-nya dan Y-nya. Sekira data yang akan kita gunakan nanti untuk menguji apakah data tersebut normal atau tidak, seperti itu ya. Anggaplah ini adalah variabelnya motivasi, adalah variabel X1-nya, jenjang pendidikan adalah variabel X2-nya, terus Y-nya adalah masyarakat. Ya, nanti ini juga akan mengarah ke regresi seperti itu. Ya, jadi X1 dan X2 inilah yang dikenal dengan variabel bebas, dan Y-nya adalah variabel terikat atau biasa dikenal dengan dependent variable. Kalau variabel bebas independent variable seperti itu. Oke, langsung kita kasih turun sedikit. Di sini ada 26 data ya. 26 ya. Oke, kita lanjut 26. Kita lanjut lagi ke bawah coba. Di sini 30. 30. Oke. Kita lihat dulu, berarti ini ada contoh data ya. Jadi masing-masing kita uji normal. Ya, jadi ini merupakan variabel motivasi atau dikenal dengan variabel bebas seperti itu. Coba sebelum ke tahap pengujian normal, kita dulu menentukan berbagai item. Itemnya yang pertama motivasi, terus yang kedua apa tadi ya, jenjangnya apa, jenjangnya, dan yang terakhir adalah Y-nya. Seperti ini ya, di buku yang ini saya kira sebenarnya hampir sama kok ya. Di sini ada item
Di sini ada notasinya, di sini ada pembulatannya. Ya, kapan pembulatan digunakan? Ya, kalau memang ada koma seperti itu ya. Ya, kapan pembulatan digunakan ketika ada koma? Misalnya 5,8, kita bulatkanlah 6. Paham ya? Bisa dimengerti? Nah, di sini jumlah sampel satuannya N. Tadi kan kenapa Pak ditulis 30, Pak? Ya karena memang jumlah tadi yang variabel itu kan sampai 30 ya. Kan 26, Pak. Ya tak ada kan ada di bawahnya itu ya. Ada tulisannya 30 ya, ternyata sampai 30. Bisa dipahami ya? Itu apa itu max? Max itu adalah nilai maksimum di dalam motivasi. Ya, karena yang mau dikerja dulu di sini adalah variabel motivasi. Ya, nilai maksimumnya di motivasi ternyata mencapai angka 91. Nilai minimumnya di dalam motivasi ternyata nilai paling rendahnya 56. Bingung? Nilainya ini min dan max-nya bingung atau tidak? Coba cari di variabel motivasi, Kafra. Coba cari Ki di variabel motivasi. Betul nggak 91 paling tinggi? Siapa tahu ada di atasnya. Itu 91 paling tinggi. Betul Mika? Yang X1-nya. Di datanya, Pak. Yang di datanya. Oh, kayak betul. Yang di X1, lirik di X1, kursor tadi dilarikan ke X1. Cek 91 dengan 56. Betulkah itu yang paling tinggi dan paling kecil? Dengan Nomor 56. 29, 56 di 9. 56 di 9. Tidak ada yang di bawahnya 56 kira-kira? Enggak ada, Pak. Berarti paham dari mana dapatnya itu kan? Oke, lanjut nih lagi. Rentang. Kita sudah pelajari tentang rentang ini ya. Nilai tinggi dikurangi dengan nilai paling rendah. Ya. Berarti tinggal kita kurangi antara 91 dikurang dengan 56. Paham Jiki ini? Paham, Pak. Ini masih penjelasannya, belum pi algoritmanya ini ya. Belum pi langkahnya, belum pi tindak penyelesaiannya. Ya, selanjutnya banyak kelas. Ya, BK sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Berarti satu ketetapan 3,3 sudah kita pelajari kemarin penentuan untuk menentukan distribusi frekuensinya ya. 3,3 ketetapan, log ketetapan, N-nya berapa? N-nya kan 30. Berarti log 30 dikali 3,3 ditambah 1 nilainya adalah 5,87. Ya, karena 5,87 bisa kita bulatkan ya di atas dari angka 5 berarti bisa jadi 1, maka di situ ditulis 6. Dan yang terakhir untuk menentukan panjang kelas kemarin juga kita sudah lakukan. Ya, I sama dengan R per BK. Ada kemarin kita tulis juga P sama dengan J per K ya. Sekira sama Ji. Walaupun berbeda simbolnya paling tidak arah pembagian pembilang dan penyebutnya tidak tertukar antara rentang dibagi dengan banyak kelas. Jawabannya 6. Kenapa bisa 6? Jawabannya 5,95. Dari mana Pak? Dari R-nya. R-nya 35. BK-nya 5,8. Bagi nih, 35 bagi 5,8 atau bagi 6. Pasti 5,9. Hasilnya atau dibulatkan jadi 6. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, selanjutnya lagi bisa diperhatikan di situ. Ya, di situ untuk tabel distribusi frekuensi untuk skor bakunya. Ya, kita menggunakan kayak kemarin ya, kita butuh tabel penolong. Ya, ini belum penyelesaiannya ya. Masih untuk langkah menentukan masing-masing variabel. F, XI, X kuadrat, F kali XI, F kali XI pangkat 2. Ada yang bingung nggak dari tabel ini? Bertanya, Ki. Ada nggak yang bingung dari tabel ini? Kemarin kan kita sudah pelajari tentang bagaimana caranya membuat interval kelas tuh. Berapa? Oh, panjang kelasnya 5. Oh, banyak kelasnya 7. Oh, berarti ini sampai sekian sampai 7, nomor 7 misalnya. Seperti itu ya. Karena banyak kelas dan panjang kelasnya adalah 6, berarti 56 sampai 61 itu ada 6 sampai 6 panjangnya. Banyaknya kelas juga nomor 1 sampai 6 juga seperti itu. Ya. Frekuensinya dari mana Pak itu 16, 1, 13, 2 dengan 7? Ya, dari nilai datanya tadi ternyata
nilai mahasiswa yang di antara 56 sampai 61 itu satu orang, Ji. 62 sampai 67 anak, bisa dipahami ini? Oke, nilai XI-nya. Nilai XI itu adalah nilai tengahnya. Ya, berarti kita susun 56, 57, 58, 59, 60, 61. Cari nilai tengahnya di situ. Kalau dia ganjil berarti nilai tengahnya langsung ditentukan. Tapi kalau dia genap di situ nilai tengahnya itu adalah ada 2, tinggal kita jumlah baru kita bagi 2. Maka kelihatanlah 58,5. Ya, karena 6, interval kelasnya 6. Saya tanya dulu, 6 itu ganjil atau genap? Genap. Genap ya. Genap ya. Pak. Berarti wajar kalau nilai tengahnya 5 ada komanya. Betul ya? Wajar ya kalau ada komanya, berarti nilai tengahnya itu 6, ada 2 di tengahnya. Kita susun coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 habis dengan 6. 2 habis dengan 5. 3 dengan 4. Kan tidak ada 3,5 di situ. Berarti nilai tengahnya adalah 3 dan 4. Maka 3 dan 4 dijumlahkan baru dibagi 2, pastinya ada 0,5-nya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, maka itulah diperoleh nilai X. Begitu pula yang dibawanya juga. Selanjutnya dari mana itu Pak? 3, 4, 2, 2. Ya, dari 58,5 dipangkat 2. Bukan 58,5 dikali 2, tetapi 58,5 dikali 58,5. Pak, dari mana itu F dikali XI? Ya, muncul pertanyaan dari mana itu Pak? F dikali XI. Ya, berarti nilai F-nya kan 1. XI-nya kan 58. Berarti nilai F kali itu 58,5 juga. F-nya 6. Dikali dengan 64,5 kan 387. Pak, kenapa 387 tidak ada komanya? Karena 6 dikali 5. Di ujung itu kan 5. 6 kali 5 kan 30. Berarti 387,0. Saya kira sama, 387. Selanjutnya, F dikali XI pangkat 2. Berarti F-nya 1 dikali 3422 sama. 6 dikali 4160 sekian. Saya kira kalau kita pakai Excel ini cepat sekali. Sehingga dari tabel di atas, angkat lagi Kak. Ya, sehingga dari tabel bukan ini di bawahnya ya, oke. Sehingga dari tabel ini kita bisa langsung temukan di situ ada keterangannya sigma. Ya, sigma itu apa? Bantu dulu saya. Apa sebenarnya itu sigma? Sigma itu adalah Jumlah. iya, jumlahnya 30. Ya, dijumlah dari 1 sampai 7 itu ya. 2295 dijumlah dari 58 sampai 619. Tinggal dimasukkan semua. Ternyata nilai 2 nilai ini yang kita gunakan nanti untuk langkah selanjutnya. Silakan diturunkan. Ya. Sehingga diperolehlah nilai X-nya ya. Baru kita cari nilai simpangan bakunya. Ternyata dibutuhkan untuk pengujian normalnya. Karena di situ kan kenapa Pak bisa digunakan dibutuhkan Pak? Karena di situ kan ada tadi sudah bahas di slide yang pertama, ada tulisannya Z sama dengan XI dikurang rata-ratanya atau X barnya dibagi dengan SD. SD itu apa? SD itu adalah standar apa? Deviasi. Ya, standar deviasi. Makanya di buku ini dia pisah, dia cari dulu tersendiri, dia cari dulu masing-masing nilai X barnya, dia cari juga nilai standar deviasinya, baru dia masukkan ke dalam uji normalnya. Tadi kalau kita mencarinya, kita langsung di Excel. Langsung di Excel ya, sama dengan STDF, sama dengan average. Ya, itu cara cepatnya kita sebenarnya, seperti itu. Nah, setelah diperoleh ini, tinggal kita masuk di uji normalnya. Naikkan lagi, Kak. Dia pakai apa ini? Saya belum lihat juga ini buku ya. Ya, ini stop. Di sini ini langkah-langkahnya uji normal itu langkah-langkahnya menentukan angka skor kiri kelas interval sekira aman kok ya. Pertama dikurangi. Ada tadi ya. Kita ada tadi makanya tadi yang di warna hijau
Masih kita ingat tadi Kafrawi, Eka, dan yang lainnya ada tadi itu warna hijau, di slide hijau, itu batas intervalnya dari 140 tiba-tiba jadi 139,5. Itu berarti dikurangi dengan 0,5. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ada tadi yang dikurangi 0,5 ya? Iya, Pak. Itu berarti intervalnya dikurangi dengan 0,5. Nah, sedangkan yang ini dan yang angka di sebelah kanan, ya batas atasnya bukan dikurangi, tetapi kita tambah 0,5. Batas bawah dikurang 0,5, batas atas ditambah 0,5 sesuai tadi yang di buku hijau juga, yang di yang di slide hijau seperti itu. Oke, selanjutnya lagi ya, mencari nilai Z-score-nya. Bagaimana cara mencari Z-score-nya tadi kita sudah tahu ya. Untuk mencari nilai skornya berarti batas kelas atau nilai XI-nya. Ada tadi nilai XI-nya ya, ada tadi nilai XI-nya tadi di situ. Itu kita kurangi dengan X bar-nya, baru kita bagi S-nya. S-nya itu apa? Ya, S-nya batas kelasnya bisa kita simbolkan dengan nilai X-nya tadi ya. Terus nilai S-nya itu apa? S-nya itu adalah standar deviasinya, berarti batas kelas dikurang X bar, berarti tinggal kita kurangi 55,5 dikurang nanti dengan rata-rata dari data, nanti kita bagi dengan standar deviasinya seperti itu. Ya, oke, kita lanjutkan lagi yang langkah berikutnya. Ini menurut buku ini. Wow, ini S1-nya sudah didapat semua ini ya. 55,76,5 dibagi 8,91. Dan semua dibagi dengan 8,91 ya. 55,5, 61,5 dan seterusnya. Paham Ji kita cara mencari ini? Nilai tadi batasnya dikurang dengan nilai X bar-nya dibagi dengan X bar-nya tadi 76,5. Coba di atas, betul nggak 76,5 X bar-nya? Di atas lagi, di atasnya itu deh. Naikkan coba lagi. Sedikit lagi. Iya itu, ini. Bisa ya? Itu, betul ya? 76,5 ya? Iya, Pak. Sepakat Jiki? Sepakat ya? S-nya 8,91. Itu S-nya ya, sepakat juga ya? Itu standar deviasi. Pak, ada dulu pernah kita ajarkan saya, Pak. Ada sedengar namanya varians, Pak. Ada simpangan baku, beda toh. Standar deviasi itu sama aja dengan simpangan baku. Varians itu sama aja dengan ragam seperti itu. Kalau makanya itu standar deviasi akar dari varians. Kalau variansnya 9, berarti standar deviasinya 3. 3, karena standar deviasi itu adalah akar dari varians. Makanya di sini akar dari varians sama dengan 8,91 sudah diakarkan nih. Seandainya varians berarti S kuadrat, tetapi karena S saja berarti standar deviasi yang dimaksud sini. Paham? Iya, Pak. Ini bukunya lebih lengkap kayaknya ya. Tapi kita belum bedah juga, kita belum lihat di belakang, di bawah-bawahnya. Jangan sampai ada kesalahan di bawah. Jadi, oke, stop. Paham Ki cara-cara mencari Z-nya ini? Sebelum saya lanjutkan, paham ya? Iya, Pak. Dari mana dapat min 2, dari mana min 1,68 dan sebagainya seperti itu. Oke, selanjutnya ternyata langkah berikutnya adalah kita dituntut untuk mencari luas O dikurangi dengan skornya tadi pada tabel kurva 0 sampai Z. Diperoleh, naikkan dulu. Gampang caranya ini. Kita pakai norm D saja. Oke, stop. Ya, cara mencarinya begini. Batas kelasnya dulu, ditulis kembali. Terus Z-skornya tadi kan, itu tadi yang pertama. minus 2,36 sampai dengan 1,68 disusun seperti ini. Paham ya? Bisa? Bisa. Terus yang di kolom kanan luasnya 0 sampai dengan Z. Di situ 0, berapa ini? 0,499 seterusnya. Terus 0,4535. Biasa kalau kita menggunakan di antara 0 sampai Z apa ini ya? Di antara 0 sampai Z. Jadi cara menentukan sebenarnya ada pakai kurva, tapi saya biasanya bisa menggunakan Excel, sama caranya. Tapi biar kita pakai kurva dulu, nanti setelah itu baru kita pakai Excel. Nanti Eka buka Excelnya sebentar. Cara menentukan luas 0 sampai Z-nya, kita bisa menggunakan tabel kurva 0 sampai Z. Silakan diturunkan lagi deh. Dari mana dapat 0,49?
Ya, ini ya cara mencari 0,49. Ya, ini tabel kurva normal. Ya, ini merupakan tabel kurva normal. Ya, di sini 0,0 sampai dengan 1,9. Ya, di sini nilainya tadi berapa tadi kita dapat? Coba di bawahnya ada nggak di bawahnya? Turun coba dulu deh di bawahnya. Kenapa ini ada yang keluar-keluar keluar-keluar masuk terus ini? Oke, sudah nggak ada. Coba naikkan sedikit. Berapa nilai batasnya tadi itu? Kita batasnya berapa tadi kita dapat tadi itu minus berapa? Coba angkat coba dulu. Iya, di situ menentukan luasnya ya. Di situ berapa Z skornya minus 2,36. Minus 2,36. Coba buka Excel. Buka Excel dulu, Eka. Minus 2,36, minus 2,36, minus 2,36. Yuk, buka Excel dulu. Tahu Excelnya. Sama nggak? Ini lebih cepat cara kerjanya. Nanti kita minus 2,36. Excelnya, Excel, kita buka Excel. Benar nggak 0,49 itu? Mudah-mudahan benar ya. Buka Excelnya. Ini cara cepatnya nih. Iya. Bismillah, mudah-mudahan sama ya. Nah ini kalau kita kumpul tugas dan tidak sama, tidak boleh di store ya. Oke, oke. Kita tulis dulu Eka. Di sini kita Eka punya laptop minus atau titik. Koma atau titik yang terbaca koma atau titik yang terbaca ini. Misalnya minus 2,36. Komanya itu dia terbaca titik atau koma di sini. Itu harus kita pahami. Tulis dulu minus 2,36 coba. Minus 2,36. Enter. Nggak bisa ya, berarti minus 2 titik. Coba, enggak, berarti titik ini terbaca, yang komanya terbaca titik. Minus 2,36. Coba, oke, sama dengan, tulis, yang lain perhatikan. Norm dis, NORM, norms, yes. Ini yang saya maksud Kak Frawi. Ya, jangan dulu ini, kembali dulu ya, Kak, kembali dulu deh, kembali. Bukan sama dengan tadi Kak Frawi tidak muncul standar divisinya sama dengan STDEF. Ada nggak STDEF? Sama dengan STDEF. Ada ya? Ada ya STDEF yang di bawah sekali. Yang luar biasa. Ini tapi kenapa Kak Frawi tidak muncul di begininya? Ya, oke, kembali nih Eka. Norm dis norms ada S-nya. Norms dis kembali dulu, bukan ini, hati-hati, kembali pelan-pelan di situ. Norm yang di tengah itu yang FX, yang 1 2 di bawahnya lagi. Norm dis yang di bawahnya. Satunya lagi, yaitu bukan yang di bawah yang 1 2 3 4 yang 5 coba 5. Ya kita, atau kalau bukan itu berarti yang ke-7. Nanti saya lupa juga. Klik itu coba. Norms yang di bawah yang ke-7. Di atasnya sedikit, di atas lagi. Ya itu klik. Iya. Klik itu minus 2,36. Baru minus 2,36. Tutup kurung. Enter coba. Berapa hasilnya? 0,09. Coba satu kali lagi sama dengan, kita bandingkan sama dengan yang tidak pakai S. Norm yang kelima, ambil yang kelima. Saya lupa juga. Norms yang kelima yaitu klik. Iya, coba klik minus 2,36. Enter, tutup kurung, enter. Enggak, berarti yang itu yang cocok nih. Kita lihat coba nilainya 0,09 ya. Coba deh bawa dikembali di slide-nya. Benar nggak itu 0,09? Yang di slide-nya tadi. Norms dis itu artinya normalitas distribution. Normality of distribution ya. Kembali ke apa namanya, ke slide-nya tadi yang di buku itu.
langkah 3 di atas. Iya. Kenapa ya? Kenapa beda ya? Minus 2,36 luas 0. Kenapa beda ya? Harusnya ya minus 2,36. Ya harusnya sama di situ ya, karena kita menggunakan norm distribution. Ya, di sini 0,49. Nanti ya sebentar kalau begitu. Nanti cek kembali lagi. Ayo sama-sama nanti sebentar ya, saya cari dulu. Ya harusnya sama sebenarnya ya, untuk z-score-nya minus 2,36 harusnya itu kita menggunakan normal distribution. Ya harusnya nilainya sama. Oke, turunkan lagi deh Eka. Nanti sebentar kita cari dari mana dapat 0,49 sebentar ya. Ya, di sini ya. 0,49. Ya, kita kembali ke langkah 4. Coba turunkan lagi langkah 4-nya. Nanti sebentar kita sama-sama cari ya. Yang penting paling tidak luas 0,49 itu dari mana sebentar ya. 0,45 dan seterusnya. Ya, selanjutnya luas tiap interval kelas. Jadi untuk menentukan luas tiap interval kelas kita menggunakan selisih, di mana selisihnya itu ya antara selisih 1 dan selisih 2 seperti itu ya. Makanya di sini selisih yang pertama 0,4909 ya, itu dikurang selisihnya dengan 0,4535. Berarti selisihnya adalah 0,374. Selanjutnya untuk menentukan 0,1097, maka selisihnya lagi yang kedua dengan yang ketiga. Untuk menentukan 0,2 selisihnya 3 dengan 4 dan seterusnya 4, 5, 5, 6, 6, 7 dan seterusnya. Itu ya untuk mencari masing-masing luas tiap kelas intervalnya. Ya, selisih antara 1 2 untuk menentukan luas interval kelas interval ya. Ya, di sini selanjutnya 0, berapa di sini? 0,1331 dengan 0,1331. Ya, di sini hasilnya adalah 0,26662. Di sini ada keterangannya ya. Kenapa plus sementara ya, kenapa plus sementara 0,4, 0,45 dan 0,3? Ya, kenapa dia minus? Karena memang di situ ada keterangannya pada batas kelas ini terletak pada baris paling tengah. Sehingga karena dia berada pada paling tengah, yaitu ketemunya antara minus dan positif minus 0,34 dengan positif 0,34. Makanya di situ menggunakan tanda plus. Selebihnya itu menggunakan tanda kurang ini semua. Ya, ini keterangan dari langkah-langkah di sini ya. Jadi yang berada di tengah saja ya, yang berada di 1 2 3 4 5 6 7 yang berada di tengah saja inilah yang menggunakan tambah. Selebihnya itu menggunakan kurang nih 0,13 dikurang selisih 0,34. 0,34 selisih dengan 0,45 dan seterusnya. Selanjutnya silakan Eka dinaikkan lagi deh. Ya, ini tadi kita sudah bahas tentang batas kelas, z-score-nya sudah, tinggal luasnya ini sebentar ya, luas 0 sampai z-nya 0,4 dari mana. Ya, luas tiap kelasnya juga kita sudah temukan tadi, FE-nya tadi ya, untuk nilai FE-nya tadi 1,22, ternyata diperoleh dari luas tiap interval kelas itu kita kali dengan apa? Kita kali dengan N-nya. Bisa dipahami? Luas tiap interval kelas itu kita kali dengan 30. N30 ini adalah jumlah jumlah sampelnya ya. Tadi ada 30 orang. Berarti semua dikali dengan 30 seperti itu. Oke, diturunkan lagi Kak. Ya, sehingga di sini terakhir kita dituntut untuk mencari chi-square atau X2 hitungnya. Tetapi kita naikkan dulu, jangan sampai kita bingung. Di atasnya itu kan masih ada kolom terakhir FO-nya. Di halaman 26 ya Kak, di atasnya dulu deh. Masih ada itu halaman kolom terakhirnya kayaknya. Ya, itu FO-nya adalah frekuensinya ya. Frekuensi masing-masing kelasnya. Tadi frekuensinya misalnya
intervalnya 50 berapa tadi 55 sampai berapa sampai dengan sekian itu ada 1 orang. Ini dengan ini ada 6 orang, ada 1 orang. Sehingga FO-nya ketika dijumlahkan itu adalah 30. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, oke ya. Sekira itu silakan Neka dilanjutkan di halaman 27. Ya, oke ya. Berarti kita sudah memahami bahwa batas kelasnya sekian, tah? FO-nya tadi kita sudah tahu minta ternyata nilai nilai frekuensinya seperti itu ya, frekuensi objeknya atau frekuensi kumulatifnya masing-masing di situ. Terus FE-nya tadi kan sudah kita temukan toh 1,122 tadi yang di atas. Tinggal kita kurangi antara FO dengan FE. Ya, ternyata rumusnya juga agak sedikit berbeda tadi dengan yang di buku warna hijau tadi ya, seperti itu. Kalau di buku warna hijau tadi ini ya. Terus FO-nya dikurang FE. FOD berarti 1 dikurang 1,122. 6 dikurang 3,29 dan seterusnya. Sehingga di situ diperoleh minus 0, 2, minus 5 dan seterusnya. Di kolom 4. Nah, untuk mencari kolom yang kelima, di sini tinggal kita lihat kopnya di atas. FO dikurang FE di pangkat 2 dibagi dengan FE. Sudah jelas tidak ada yang negatif di sini karena ada pangkat 2-nya. Min 1 berpangkat 2 itu 1 karena min 1 kali min 1. Berarti sama halnya dengan minus 0,122 di pangkat 2 dibagi dengan 1,22. Berarti minus 0,122 berpangkat 2 dibagi dengan 0,122. Bisa dipahami maksudnya saya ini? Bisa, Pak. Jadi jangan Pak itu FO dikurang FE. Apakah FO-nya saya tulis lagi 1 baru saya tulis lagi dikurang saya tulis lagi 1,122, enggak usah. Itu kan sudah ada di langkah yang di kolom yang keempat. Tinggal itu saja dimasukkan baru dipangkatkan 2 baru dibagi dengan FE-nya. Ya, setelah itu kita tinggal jumlahkan karena rumus dari X pangkat 2 hitung adalah sigma I sama dengan 1 batas K. Maksudnya itu di sini K-nya adalah sampai batas berapa, batas kelas berapa. Di sini batas kelasnya misalnya ada 7 berarti nanti dijumlahkan 0,01 ditambah 2,22 ditambah 4,47 ditambah 3,14 ditambah 2,95 terus ditambah 4,18. Totalnya adalah 17,00433. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau bisa Eka naikkan lagi, masih ada langkah 7-nya. Ya. Bandingkanlah X2 hitung dengan X2 tabel. X2 hitung tolong selain saya di-off-kan dulu mikrofonnya, Sarman. Ya. Jadi X2 hitungnya kita sudah dapat. X2 hitungnya adalah 17. X2 hitungnya adalah 17. Tinggal kita cari tabelnya. Ya, ternyata dengan menggunakan derajat kebebasan 6 dikurang 3, ya, 6 dikurang 3 sama dengan 3, dan alfa yang digunakan adalah 0,05, maka diperoleh nilai X2 tabel. Nanti setelah ini bukakan Kak tabel Z, bukakan tabel X nanti di situ ya. Nanti saya bantu cara mencarinya. Diperoleh nilai X2 tabelnya adalah 7,815. Hal ini menunjukkan bahwa karena nilai X2 hitung lebih besar. Ya, karena nilai X2 hitung lebih besar daripada nilai dari tabel, 17 kan lebih besar. Hitung kan lebih besar daripada tabel. Berarti maka distribusi data ini tidak normal. Seperti itu. Kenapa dikatakan tidak normal? Karena X2 hitungnya lebih besar daripada X2 tabel. Seperti itu. Ya,
maka distribusi data tidak normal. Uji normalitas untuk variabel X2 dan Y tidak perlu dilakukan lagi karena memang X1-nya tidak normal. Oke lah, saya kira tidak ada permasalahan ke sini. Tujuannya di sini kita mau normal dan tidak normal tetap kita tulis, tetap kita kerja, tetap kita hitung sama-sama seperti itu. Karena tujuannya bukan untuk mengarah ke penelitian, tetapi bagaimana caranya kita menyelesaikan tentang statistika ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Iya, kenapa? Ya, itu derajat kebebasan. DB-nya ya. DB-nya itu 6. 6 kan di situ kan kalau mencari DB nanti ada K-nya, nilai K-nya nanti di situ kan jumlahnya berapa? Jumlahnya 3 ya. Jumlahnya 6. Nanti 6 ini kita kurangi dengan 3. 3-nya ini adalah derajat penentunya. Nanti bisa kita lihat di di grafik tabelnya. Silakan dibuka dulu grafik tabelnya. Di situ ada kok DB-nya atau DF-nya lah. Turunkan coba di bawah. Ini yang saya maksud. Ya, oke ya, ini yang saya maksud ya. Perhatikan ini yang saya maksud. Ya, ini merupakan DB ya. Ini merupakan DB atau derajat kebebasan. Ya, di sini karena tadi untuk mencari derajat kebebasan di sini 6 dikurang 3 ya. Karena kenapa? Karena 6 itu ya diperoleh karena memang batas bawahnya tadi, jumlah kelasnya tadi ada 6 ya. 6 dikurang 3 sehingga kita melihat DB-nya kita ambil 3, terus kita arahkan ke sebelah kanan, taraf signifikannya karena kita menggunakan alfa 0,05 itu sama aja halnya dengan taraf alfa 5%. Ya, berarti sama dengan berapa? Ya, berarti sama dengan 7,815 seperti itu. Sehingga nilai chi-square-nya di sini adalah 7,85 untuk nilai tabelnya seperti itu. Ya, untuk melihat teknik di statistiknya nanti ada nggak Eka sudah install nggak aplikasi SPSS-nya? Nanti saya bantu ke situ. Sudah Pak, tapi belum coba dibuka lagi. Coba minta tolong dibuka dulu ya. Saya ajarkan di mana letak di SPSS-nya di situ. Ya, coba buka SPSS-nya. Belum Pak.
Nggak bisa. Ya, oke. Ini sudah terbuka. Masukkan lisensi produknya. Klik itu. Klik lisensi produk. Nanti mana di situ? Aduh, kenapa? Ini yang kita install terakhir ada lisensinya. Kita masukkan lisensinya di Redmi. Coba saya lihat mana nunya. Lisensinya. Coba. Ini harus ada itu karena kalau tidak bisa. Ada itu kan. Coba buka file SPSS tak. Saya bantu dari sini dulu sebentar. Karena harus pakai ini. Mana filenya? Saya minta filenya ya. File SPSS-nya. SPSS-nya, Redmi-nya mana ya filenya? Nggak apa-apa, buka saja. Ya, IBM. Crack, coba buka crack-nya. Ada nggak lisensinya di situ? Redmi kayak ini. Ada nggak anunya di situ untuk crack-nya? Oh, kalau nggak bisa, Eka, ada nggak kita kenal? Aduh. Ada yang kita kenal, kita punya senior kah yang semester kemarin? Ada di sini saya punya ya untuk SPSS 20. Pakai SPSS 20 saja. Uninstall saja ini nanti ambil sama saya ya untuk SPSS 20. Ada sama saya nanti deh ya. Jangan pakai ini yang kalau tidak ada ya. Begini kalau kita kan begini kan aplikasi berbayar semua. Oke. Nanti ambil sama saya ya. SPSS 20 atau nanti tanya-tanya seniornya yang anak SI atau yang anak Ilkom minta SPSS 20, bilang Pak Supratman minta SPSS 20. Nanti dikopikan itu ya. Sarman dan yang lain Eka atau Kafrawi mudah-mudahan ada seniornya dikenal. Atau kalau misalnya ada Ki di Kolaka ya nanti ambilnya sama saya nanti ya. Nanti ambilnya di prodi matematika ya. Nanti bawa saja flash disk. Karena kalau saya mau kirimkan ki di sini masalahnya 1 giga masalahnya. Pak, mungkin saya bisa bantu. Kenapa? Bantu Eka lisensinya. Iya, nanti bisa bantu ya. Kalau misalnya bisa bantu lisensinya di situ ya. Jadi ada di situ saya ada di situ saya ini ada bisa saya tadi tulis pertanyaannya Kafrawi ya. Mana Kafrawi? Ya. Jadi pertanyaannya Kafrawi tadi di situ ya. Jadi kalau saya lihat ya itu 6 dikurang 3 ya. Karena saya tahu saya untuk menentukan derajat kebebasan dari dari analisis normalitas data ya, ada beberapa referensi yang saya gunakan. Di situ memang rumusnya DB itu adalah K kurang 1 ya, rumusnya adalah K kurang 1. Jadi K-nya itu memang berapa jumlah kelasnya. Jumlah kelas dari interval itu kita kurangi dengan 1. Jadi kalau misalnya jumlah kelas intervalnya nanti di situ ada 10, berarti untuk menentukan DB-nya berarti tinggal kita kurangi 10 dikurang 1 berarti 9. Berarti kita cari 9 baru 9 kalau ke bawah berarti ke kanannya adalah 5% seperti itu. Bisa ya Kafrawi ya? Tapi ada beberapa saya baca juga referensi juga ya. Kadang kita agak berbeda dengan DB-nya ya tergantung karena mungkin data yang digunakan ketika sampelnya kurang dari 30, ketika sampelnya kurang dari sama dengan 30 maka kita gunakan K kurang 1. Tapi kalau sampel digunakan lebih dari 30, kadang sampelnya 100, ya di situ tulisannya K dikurang N begitu. Berarti N-nya kita tidak tahu apakah N-nya itu diperoleh dari jumlah yang atau jumlah dari frekuensi atau bagaimana ya. Tetapi sejauh ini yang saya pahami ya untuk mencari DB-nya adalah kita menggunakan K kurang 1. Ya, berarti kalau K-nya intervalnya ada 6, berarti 6 kurang 1, 5. Kalau 7, 7 kurang 1, 6. Seperti itu ya. Oke, jadi di sini bukan sebenarnya 7,85 ya. Jadi di sini sebenarnya justru data ini sebenarnya normal. Bagi saya data ini normal karena kenapa? Karena derajat kebebasan di situ adalah 6 kurang 1. 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Coba
lirik Eka, buka tabelnya 6 kurang 1 5, cari 5 coba. Naikkan dek, cari 5, dapat 5 toh, itu 5, baru kita lirik 5%, berarti berapa hasilnya di situ? 11, berapa? 11, berapa nilai tabelnya? 11, iya betul, 11,070, berarti 11,070, 11,070, di atasnya berapa kita dapat? 11,070. Kalau X hitungnya berapa? Angkat coba. X hitungnya 17 ya? Oh sama aja. Tetap aja tidak normal ya, karena tetap 17 jauh lebih besar daripada 11. Iya, jadi mungkin ada kesalahan di sini ya, 11,070 barangkali seperti itu ya. Sekira sama Ji. Oke. Mungkin seperti itu barangkali. Coba dibawanya sudah ada yang barangkali, coba dibawanya kesimpulannya. Oh, sudah ada ya. Nantilah ini aman ya. Oke, barangkali seperti itu ya. Barangkali seperti itu ya untuk pertemuan hari ini. Ya, sebentar saya saya ajarkan bagaimana cara tadi mencari 0,049 untuk luas kurva 0 sampai Z ya. Bisa dipahami ya? Sebentar, insya Allah sebentar. Saya ajarkan caranya. Karena saya mau masuk kalkulus lagi jam 10 ini di sipil. Jadi tugasnya adalah ya seperti cara yang di data ini. Ya, silakan cari data, silakan susun sendiri intervalnya. Datanya tidak boleh ada yang sama, dari nomor 1 sampai sekian tidak boleh ada yang sama. Ya, jumlah data yang kita cari adalah ya 70 data. Ya, jumlah data yang kita cari adalah 70 data, sementara data yang ada di sini adalah 30 data ya. Data yang ada di soal yang dicontoh tadi, betul nggak? Betul nggak 30 data? Naikkan coba Eka. 30. Benar 30 data tah? Mudah-mudahan 30 data di sini. Coba select lagi sedikit lagi. Iya, 30 ya. Jadi cara mencarinya seperti ini. Ya, jadi maksud enggak usahlah ditulis motivasi, tidak usahlah ditulis tadi ini. Pokoknya langsung saja ya, betul. Langsung saja modelnya seperti ini. Ya, tidak usah ada X2-nya siapa Kafrawi dan teman-temannya, enggak usah ada X2-nya, enggak usah ada Y-nya. Enggak usah juga ada tulisan ditulis di situ X1-nya, atau bolehlah langsung saja X. Paham maksudnya ini? Susun kayak modelnya, susun kayak bikin mediannya, kayak distribusi frekuensi kemarin. Bisa dipahami ya? Susun seperti itu. Jadi terserah, taruhlah di situ judulnya hasil MIT kalkulus, hasil MIT statistik lah. Seperti itu. Apakah hasil MIT statistik ini berdistribusi normal atau tidak? Jadi kita tinggal buat saja data mentahnya, intervalnya adalah 20 sampai 80. Tidak boleh di bawah 40 sampai 80 maksudnya saya. Saya ulangi, 40 sampai 80. Tidak boleh ada data yang kita masukkan di bawah 40 dan tidak boleh ada data yang kita masukkan di atas 80. Pak, bisa nggak 81? Salah, nggak boleh. Pokoknya 40 sampai 80. Mau kembar 3 pun boleh. 40, 40, 40, 41, 43, 47, 47, 48, 50 boleh. Acak saja. Yang penting nanti sebelum kita memasukkan untuk mencari, turunkan lagi Kak sedikit. Sebelum kita mencari yang item notasi pembulatan dan dibawanya itu, sedikit lagi dan dibawanya itu buat tabel distribusi frekuensi skor baku itu, syaratnya adalah kita susun dulu datanya dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Barulah kita buat tabel itemnya itu. Karena kalau kita tidak susun nanti keliru kita. Bisa dipahami ya? Mulai berarti mulai cara kerjanya seperti itu. Pak, wajib nggak ada itemnya ini yang di tabel? Wajib nggak ada ini yang buat tabel distribusi? Wajib sekali. Dari sini sampai dengan yang terakhir tadi kita dapat. Bisa ya? Nanti sebentar selesai ini, nanti kita install SPSS yang ini, yang punya laptop silahkan diinstal. Bagi yang tidak punya laptop, nanti minta tolong sama teman tak, datanya nanti kita kirim ke teman tak yang ada laptopnya, dia instalkan dia ujikan
apa namanya, pakai SPSS seperti itu ya. Nanti kita baru setelah itu data dia copy, dia kirim kembali di sama kita masukkan di Excel, kita cocokkan. Sebentar juga saya pandu bagaimana caranya mengoperasikan SPSS menggunakan di SPSS untuk uji apa namanya, uji Chi-square seperti itu. Ya. Oke, barangkali seperti itu mungkin ya. Jadi 70 data, interval 40 sampai 80 buat seperti ini semua. Ya, oke, begitu barangkali ya untuk pertemuan hari ini ya. Karena kayaknya kalkulus sudah kirim link ke saya ini ya. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, makasih banyak untuk Kak Frawi, Eka dan semuanya ya. Ya, jadi yang tidak ikut Zoom pada hari ini ya tidak usah di Eka, yang tidak ikut Zoom Eka ini ya kasih blacklist saja namanya di apa namanya di siakat. Sorry, di list ya. Karena kadang siakat juga kalau bermasalah Eka buat list kehadiran ya. Karena banyak teman tak yang tidak bisa masuk di siakat karena error seperti itu. Buat saja listnya sesuai dengan yang ada di sini, sesuai yang ada yang ikut sekarang. Jadi sebelum kita keluar, kita screenshot dulu supaya ditahu siapa yang hadir. Supaya jangan sampai dia protes lagi. Saya hadir, padahal tidak ada namanya di sini. Ya, seperti itu PD-nya bilang hadir baru tidak ada namanya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerja baik-baik tugasnya. Nanti Eka barangkali atau siapa saja bisa dirangkaikan kembali, dituliskan kembali di apa namanya di grup bagaimana model tugasnya tadi yang saya bilang ya. Wajib harus ada SPSS-nya. Dikumpul paling lambat besok malam jam 7. Dikumpul paling lambat besok malam jam 7. Wajib menggunakan SPSS. Seperti itu. Ya, saya kira itu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Ya, ditulis semua seperti ini ya, ditulis semua seperti ini. Langkah-langkahnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit, siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.